kepada beliau dapat diatas selama melaksanakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Kebun Dakwah Muhammadiyah ini dalam rangka musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kapanewon. Bila kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, juga Bapak Ketua PDS Bidang Lingkungan Hidup, Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Ibu perwakilan dari Ketua dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman, Bapak Panewon Tuli, kami ucapkan terima kasih dan mohon nanti untuk memberikan perkenan dan juga sambutan. Kemudian kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanewon Tuli, terima kasih atas jadwal yang insya nanti juga akan menyerahkan sertifikat tanah. Alhamdulillah sudah jadi yang terakhir. Insya Allah nanti akan kita gunakan, akan kami bangun untuk gedung dakwah Muhammadiyah yang kedua, termasuk nanti untuk padepokan Lapak Suci Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman. Insya Allah nanti akan silakan. Terima kasih pada Bapak Kepala Posyandu Sektor Tuli yang sudah mewakili, Bapak Komandan Muramil Kapanewon Tuli yang mewakili, Bapak Ketua IPHI Kapanewon Tuli, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kapanewon Tuli, kemudian juga dari Bapak perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kapanewon Tuli, Bapak Ibu hadirin pimpinan ranting, pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Alhamdulillah terima kasih untuk kehadirannya kesempatan pagi hari ini untuk acara musyawarah cabang di hari yang sangat berbahagia. Alhamdulillah lembut, suasana lembut, dan ini kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah adalah merupakan periode yang terakhir. Untuk itu terutama untuk bapak-bapak dari pimpinan ranting, monggo nanti untuk memilih calon-calon PCM yang lebih baik, pilihlah PCM dan calon pimpinan cabang yang lebih intensif, karena kami sudah secara umur sudah melebihi waktunya. Dari 43 calon pimpinan cabang ini kesempatan yang sangat baik, sangat potensi untuk kita ajukan, kita pilih untuk periode 2022, periode 2027. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan sebenarnya, dan mohon nanti berkenan Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Selanjutnya nanti sebelum penutupan nanti secara simbolis penyerahan sertifikat tanah wakaf melalui Perserikatan Muhammadiyah. Banyak kekurangan, kehilafan dalam kami memberikan sambutan dan juga tempat juga yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan untuk acara musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kapanewon Tuli pada hari ini. Misalnya nanti untuk PCA nanti muscapnya di gedung ini, nanti untuk yang bapak-bapak pimpinan nanti pimpinan cabang nanti bertempat di lokal SMK Muhammadiyah 2 Tuli. Sekian, pada kekurangan dan kegelapan mohon bisa dimaafkan. Bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslimat NU, tadi belum saya sebut, lupa saya, maaf. Dan juga dari IDI, dari apa lagi tadi? Ya IDI, MTA. Terima kasih. Salam dan salam dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu
menjaga sunnah-sunnahnya, yang selalu mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah, mudah-mudahan termasuk golongan panjenengan sedaya. Amin. Kenapa setiap orang kalau mau berbicara pasti diawali mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah besok di hari kiamat? Itu karena jelas-jelas kita sudah diperingatkan oleh Allah bahwa nanti di hari kiamat itu orang-orang pada bingung, tidak bisa menolong siapapun, baik itu anak, istri, keluarga, tidak bisa kita tolong. Kita mikir diri sendiri saja sudah susah. Allah pernah bertanya kepada kita, hal apakah hadithul ghasyiyah? Apakah kamu sekalian pernah merasakan bagaimana keadaan hari kiamat? Saya belum pernah semuanya ini, karena memang belum terjadi. Nah, kenapa ditanyakan oleh Allah? Ya Allah itu kalau akan memberi peringatan itu bertanya dulu. Bapak Ibu guru juga begitu, kalau mengajar siswanya, mengajar muridnya, itu bertanya dulu. Kalau muridnya tidak bisa menjawab, diapakan dulu? Dijewer. Wah, ini guru rakalam nih. Kalau ditanya nggak bisa jawab baru dijelaskan. Nah, ternyata ini yang memberi contoh itu Allah. Allah bertanya dulu. Yakin kita tidak bisa menjawab karena kita belum pernah merasakan kiamat. Dan dijawab oleh Allah. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Kebanyakan manusia di hari kiamat itu wajahnya pucat. Nek basa turine ya termini. Ngisi-ngisi. Nah itu. Kok pucat bagaimana? Amilatun nasibah. Karena pada hari kiamat itu manusia pada lari-lari. Lari ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, muyer-muyer, ya. Sampai digambarkan seperti orang yang bekerja keras. Orang itu kalau bekerja keras, keringatnya keluar semua, akhirnya kehabisan cairan, pucat. Lalu besok kita juga begitu. Orang-orang kebanyakan manusia di hari kiamat seperti itu. Pada lari kemanapun taslamaron hamia. Lari kemana-mana hanya ketemu api. Lah itulah di hari kiamat. Lu kok ketemu api? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Anggere bumi wis gonjang-ganjing kaya wingi sore pingane sore. Do bingung to? Lalu ini kan biasanya banget ini. Lagi gonjang ganjing 6,5 sekarang tersasa sudah pada bingung. Nah ini besok gonjang ganjingnya beribu-ribu skala Richter. Pokoknya sampai hancur semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isi perut bumi dikeluarkan. Padahal isi perut bumi itu magma, api yang berjuta-juta derajat. Lah makanya kita lari kemanapun ketemunya ini jadi terus. Lah makanya apa? Kita pasti berdoa mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah besok di hari kiamat. Itu begitu, makanya setiap orang ngomong pasti minta pasti doa seperti itu. Karena memang gambarannya itu sudah mengerikan sekali. Kita bisa selamat jika beri syafaat atau pertolongan oleh Rasulullah SAW. Nah, siapa yang akan ditolong oleh Allah? Yang akan ditolong oleh Allah adalah umatnya. Umat Rasul, selain umat Rasul,
ditolong orang juga ngerti ya. Tetapi kalau tidak tuntunan Islam itu pokoknya yang akan ditolong oleh Rasul adalah umatnya. Maka maaf, ini kebetulan di Turi ini sebenarnya ini merupakan fi'il amal. Turi itu fi'il amal, yaitu perintah. Kalau perintah, Turi itu adalah tuntunlah umat. Jadi umatnya harus dituntun untuk menuju apa? Ridho ilahi. Nah, kan begitu. Pas kok? Karena saya buat pas aja. Nah, makanya harus dituntun. Siapa yang menuntun? Ya kita semua umat Islam dituntun sebaik-baiknya. Begitu. Makanya di sini Muhammadiyah berkemajuan. Sebenarnya bukan Muhammadiyah yang berkemajuan. Islam berkemajuan begitu. Jadi Islamnya itu harus yang maju. Jangan sampai kita itu ortodok. Ortodok itu apa? Apa ya ortodok itu? Kalau menurut saya ortodok itu adalah organisasi tokoh dodok. Jadi orang maju-maju plus tapi dodok terus kok. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi Islam yang ortodok, harus berkemajuan. Ya, lah dalam berkemajuan kebetulan menuju Turi berkeadaban. Lah di dalam membina, di dalam menuntun umat itu harus berkeadaban. Berkeadaban itu penuh sopan santun, penuh apa namanya? Ya sopan santun, lemah lembut, lemah lembut begitu. Jangan sampai frontal. Kalau kita berdakwah kok dengan secara frontal, wah, nek ora iki ora salah kuwi, ojo. Mundur kabeh. Kita harus pelan-pelan. Adab yang dipentingkan. Seperti apa yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan pesan aj'al ma'rifataka kamilah. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam. Ilmunya dibuat seperti garam. Waj'al adabaka kal-tahin, dan jadikanlah adabmu itu seperti tepung. Maksudnya apa filsafatnya? Filsafatnya kalau kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan ajaran, itu harus adab yang dipentingkan. Kalau kita memasak pakai tepung, itu saya yakin tepung dan garamnya pasti banyak tepungnya. Nah, kok kamu garam kasihan Raina gitu loh. Jadi adab yang dipentingkan itu, adabnya dipentingkan, ilmunya bagaimana? Ilmunya walaupun sedikit, garam itu walaupun sedikit menentukan rasa. Jadi rasanya hambar orang itu gumantung maring garamnya uyah itu ini. Nah, kurang uyah yo ora enak, kok yang uyah yo ora enak begitu. Makanya betul-betul ini Ali bin Abi Thalib betul-betul menyampaikannya sangat-sangat pas. Yang paling penting itu adab. Pokoknya adab kita harus kita tonjolkan, harus kita maksimalkan, kemudian ilmunya sedikit demi sedikit kita masukkan. Kan begitu. Makanya Rasulullah itu diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang paling penting itu akhlaknya. Jadi kalau akhlak kita itu sudah baik, sudah bagus, insya Allah dimanapun kita akan diterima oleh masyarakat. Makanya kita harus benar-benar istiqomah di dalam hal apapun
Yang pertama kali kita harus istiqomah fil akidah. Akidah kita harus kuat. Jangan goyah. Jangan mudah terombang-ambing. Akidah itu dari bahasa Arab aqodah. Aqodah itu menurut Pak Kaula itu katanya aqodah itu bundelan. Jadi kita itu sudah dibundeli oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita harus kuat betul-betul bundelannya dengan betul. Istiqomah fil akidah. Kemudian yang kedua, istiqomah fil ibadah. Ibadah itu harus kuat, harus kokoh. Kalau ini perintah laksanakan, kalau ini larangan tinggalkan. Itu namanya apa ibadahnya itu kokoh. Istiqomah fil ibadah. Oke, Zang. Baik, untuk ibu-ibu Aisyah, silakan untuk mengisi kursi yang depan ketika bapak-bapak sedang mendengarkan kita bersama untuk acara musyawarah cabang sendiri di SMK. Pak Sadi duduk dulu. Sambil persiapan ya Bapak Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, kita akan segera melaksanakan acara pleno yang ke-1 kepada Ibunda Hajah Titik Sahyati, alhamdulillah sudah siap, kepada Ibunda Hajah Kusmiati sudah siap, dan kepada Ibu Indira yang bertugas mohon untuk segera bersiap di depan. Monggo Bu. Ibu-ibu foto silakan bersama Ibu Casinarti dan Ibu Retno Endah Sawitri MAG dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman. Oke, siap membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk di periode ini, di hari ini, Ahad tanggal 14 Dzulhijjah 1443
1444 Hijriah 2 Juli tahun 2023. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita harapkan nanti semoga tidak terlalu lama acara kita. Sekarang jam 10. Kalau sesuai jadwal itu jam 9 sampai jam 11. Itu agenda pleno pertama, pembacaan tata tertib, laporan PCM, kemudian pembahasan program kerja. Kemudian jam 11 sampai jam 12 tata tertib pemilihan dan sekaligus nanti dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan cabang Muhammadiyah periode 2002-2007. Dilanjutkan nanti sidang pleno setelah zuhur. Jam pleno ketiga yaitu laporan hasil pemungutan pemilihan PCM, penghitungan PCM dan pembacaan putusan Moscap. Oh, kasih aja depan itu. Oh, Pak Aziz tengah. Ayo mana? Masih kelihatan Bu. Nah, cedak aja. Tengah naruh. Karya pindah, tengah. Bu Nani dikancani. Pembacaan tata tertib Moscap monggo bisa dipelajari, tidak perlu saya bacakan gitu, nggak dikira dikti kaca SD. Kalau dibaca sendiri kira-kira apa yang tidak sesuai tata tertib Moscap, saya kira monggo lah dibaca atau mungkin nanti ada masukan atau ada yang perlu dikoreksi monggo. Tata tertib Moscap sudah di situ. Di halaman 5 dan 6 Romawi buat dibaca. Kalian nanti sudah dibaca ya alhamdulillah. Kalian belum ya monggo. Perlu dibacakan nomor betul? Itu. Ada pertanyaan? Ada koreksi? Untuk nomor 10 ayat 3 itu kan sesuai dengan undangan tadinya kan 3 orang setiap ranting itu hanya 2 orang. Itu ketua dan wakil 2 orang Mas. Ketua pimpinan ranting secabang turi dan wakil PRM sebanyak 2 orang jadi 3. 1 dan 2. Ya 1 dan 2. Ketua pimpinan ranting secabang turi itu 1 per masing ranting dan 2 orang wakil PRM sebanyak 2 orang jadi 3 orang. Yang lain? Diikuti oleh di C sesuai ADRT pasal 26, maka yang berhak mengikuti Moscap adalah anggota Moscap terdiri dari anggota PCM Turi. Ya, bukan disiapkan tapi disahkan. Kita PCM Turi ada 11, namun waktu itu Pak SBY sebagai wakil bendahara mengundurkan diri karena menjadi ketua lembaga hukum dan kebijakan publik di PCM, sehingga di PCM Turi mengundurkan diri, sehingga kita selama ini hanya 10 orang anggota PCM Turi, kemudian ketua PRM secabang Turi, wakil PRM sebanyak 2 orang dan wakil Ortum masih tingkat cabang masing-masing 2 orang. Yang lain monggo, kalau masih ada. Cukup? Apakah bisa disahkan? Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya untuk laporan, monggo Pak Royong untuk memimpin acara pelaporannya.
Oke, cuma satu. Konsisten muridin karo apa sih mau kata ini? Oh, jangan buku ada Pak. Itu mulai dari halaman pertama, halaman 1 itu tentang laporan-laporan kita selama ini, meskipun banyak kegiatan dan program-program yang belum berjalan sesuai yang kita harapkan, meskipun juga ada kegiatan atau program yang di luar dari program, pelaksanaan kegiatan yang di luar dari program kerja. Namun ada program kerja yang tidak bisa berjalan. Lagi laporan nih. Oh iya. Di halaman 1, 2, 3 realisasi program kerja yang belakang. Realisasi program kerja ini satu tentang konsolidasi ideologi, itu biasanya kita selama ini untuk kader, meskipun belum sesuai yang kita harapkan, kita tetap memberikan pembekalan untuk siswa baru SMK baik SMK 1 maupun 2, termasuk juga lulusan, ya kita ada semacam pengenalan tentang kemuhammadiyah. Meskipun sekolah sudah, namun kita tetap diminta dan kita menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang ada di Turi, tentang sejarah Muhammadiyah, kemudian foto-foto yang ada di Turi. Nah, ini yang kita harapkan itu memberikan pembekalan, termasuk sekolah yang menyelenggarakan pesantren Ramadan, kita isi dengan materi tentang Muhammadiyah itu untuk pembinaan dan pengembangan sekolah-sekolah. Kemudian konsolidasi organisasi, mengadakan pengajian ahad kliwon yang dulu memang belum terprogram pengajian ahad kliwon tersebut. Di tahun 2015 belum terprogram karena waktu itu memang belum ada gambaran. Akhirnya alhamdulillah selama ini kita sudah melaksanakan kegiatan rutin pengajian ahad kliwon itu untuk peningkatan pengembangan pembinaan jamaah dan peran Muhammadiyah di akar rumput, konsolidasi kelembagaan. Nah, memang termasuk nanti ada program kerja yang berikutnya. Dia pengembangan kader, buat persyaratan harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PCMI untuk NBM. Nah, sekarang nanti akan kami bagikan untuk prosedur pembuatan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Nah, ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Bapak Sekretariat
bersama melaksanakan agenda pemilihan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Turi masa bakti 2022-2027. Waktu kita sampai nanti zuhur. Sebagai landasan kita untuk memilih, panitia telah menyiapkan tata tertib pemilihan. Apakah tata pemilihan ini sudah ada dalam dokumen berkas? Sudah ada ya? Oke. Karena sudah ada, saya mohon izin tidak saya bacakan. Setuju? Aslinya tatib itu beberapa kali pertemuan tidak di setting seperti ini, tapi lebih ringkes. Hanya kira-kira kalau diringkes betul itu hanya 6 nomor. Tetapi kok nggak tega rasanya, karena daripada nanti jadi pertanyaan, kok saya gawe tatib kok. Maka dibuatlah tatib yang standar ini, gitu ya. Tapi intinya sebenarnya memang nomor tadi berapa ya Pak? Ya karena sebenarnya mulai dari bab 1 sampai selesai ini tatib-tatib standar biasanya pilihan-pilihan itu memang seperti itu. Nah, karena sudah penjenengan asto, ya, sudah penjenengan asto, maka nanti saya akan minta tanggapan ringkas terhadap tatib ini jika memang ada yang direvisi. Nah ini kan namanya juga bisa dikatakan sebagai tatib resmi, tapi ini baru draft tatib. Bapak Ibu memiliki hak untuk memberikan penyempurnaan jika memang dipakai perlu. Diri kesetenanan isinya ini jadi hari ini kita akan memilih anggota pimpinan cabang dari sejumlah 43. Ya, ini adalah calon tetap tanpa pernyataan kesediaan. Rasa roe tatib, uang buat setuju, setuju yo. Jalur ikhlasé wae meneng wae nek setuju ya kan. Omong urusan dakwah kok ora ngelingen ya. Dari 43 ini akan kita kerucutkan, mudah-mudahan nanti tidak ada yang protes. Bukan protes, sama nilainya. Musing mulai dina sing entuk swidak jumlahe 11, saya cetok yang 11 suwi iki kan. 15, mumet banget orang wingko sing ngaren. Nyuda sing mau bute ning 11 ya. Jadi mudah-mudahan itu pas. Ini kita akan nanti Bapak Ibu jika nanti tidak ada revisi, Bapak Ibu akan kita caosi kartu suara yang sudah mencantumkan isinya 43 nama. Ya, sudah diterima toh? Urung. Kuwi kok daftar ini harus bisa di legislasi saka KPU. Pak Terapsi kok iso bengong gitu kan. Gunanya kewenangan. Jadi nanti akan kita cosi yang dari kita, dan itu untuk pertimbangan supaya siapa tahu saya kok belum tahu. Siapa tahu saya kok belum tahu. Jadi itu nanti Bapak Ibu milihnya tetap 11 ya Pak Bari. Berdasarkan tatib ini ringkesannya milihnya melingkari nomornya saja. Setelah itu nanti kemudian
kita kumpulkan akan kita hitung terbuka. Rasa digawa nang mriko, rasa nganggo terus kirim barang. Ora rasa biayanya insyaallah yo mengiki ya toh. Ya nanti kita cepat saja nanti. Kita sudah nyiapkan rekapitulasi dalam bentuk Excel sehingga nanti begitu dihitung itu 50% plus 1 wis ketok, quick-count-nya wis ketok, sing dadi sapa wis ketok. Nek sing dadi ora kena mundur iki ra tradisi mundur. Bismillah ya kuwi amanate sing hadir saat ini. Ini kita saling bantu-bantu tim kolegial. Karena nanti 11 nanti yang akan terpilih itu nanti kita berikan kesempatan habis zuhur langsung menentukan sebagai formatur tapi sekaligus juga PCM untuk menyusun kelengkapan ketua, sekretaris dan bendahara serta hal yang lain yang diperlukan nanti seperti itu. Jadi kira-kira ringkesannya seperti itu. Sedangkan nanti untuk badan pembantu yang disebut majelis akan kita sempurnakan di lain waktu, kita serahkan kepada pimpinan cabang terpilih untuk menyusun. Tapi kemarin saya dan teman-teman itu sudah cicil karena kita akan memerankan fungsi majelis yang periode ini, maka majelis besok itu butuh tenaga-tenaga relawan yang memang benar-benar komit dengan Muhammadiyah. Kami husnudon yang hadir ini wis teruji, nek teruji pamit. Ra pamit ra mangkat, ora izin. Nanti kalau yang hari ini tidak hadir pun kalau itu ada kabar tetap akan kita masukkan. Ben gemuk yo ben majelis. Upamane ora iso mlaku maksimal paling ora ono pertemuan majelis rutin. Nah, golek pertemuannya harus banget ya saya. Itu seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Saya minta aklamasi tanpa mengurangi hak. Apakah tatib ini bisa disahkan? Belum. Saya ulangi lagi ya. Tanpa mengurangi hak yang akan usul, maka saya ulangi sekali lagi ya. Yang Pak Haris tetap akomodir tapi yang lain kan tadi sudah minta kembali ini kok. Apakah tatib ini bisa disahkan? Oke, semangat tak dok Pak. Nah, sekarang kita dengarkan dari Pak Haryanto. Monggo Pak. Oke, ini kan demi apa itu supaya nanti kan tidak ada suara yang hilang. Ini kan ada poin apa ya pasal 10 ayat 2 itu apabila pilihannya kurang dari atau lebih dari 11 orang yang dipilih sebagai nabi masuk dalam ayat 1 pasal ini maka suaranya dinyatakan tidak sah. Kalau misalnya lebih itu memang kita kerepotan mau memilih yang mana itu. Tapi kalau misalnya kurang saya kira nggak jadi masalah. Misalnya barunya 11 kok pilih 10, saya kira nggak jadi masalah itu. Jadi pilihannya tetap bisa masuk. Biar ada kelonggaran supaya tidak ada suara yang hilang saja. Oke. Halo. Pak Haryanto itu memberikan masukan. Kalau tatib ini kan kurang 11 berarti ora sah. Namun kalau memberikan 11 ora gelem. Karena aku rasa tenan nek kon 11. Ora tenan utawa leli kelingane wis 11 sebenarnya kayak 10. Ya ta Pak Har? Wis diku jalan tengah wae. Nek kurang saka 11 sah apa ora? Sah? Kampung wis nyusul. Mau nyusul men pisan wis nyusul meneh. Nek muncul ke 11 ora sah berarti ora dong kuwi. Nah, ini harus tegas kalau ini. Karena engko iso ngamuk iso 12 tuan 15 Pak Har. Nek Pak Har mau usul nggon kuwi kok itu maksud kurang saka 11 to. Wis ya. Halo. Selesai. Nah, wis aja dawa-dawa
Apa meneh? Oke, terima kasih Pak Bu. Di sini tidak muncul aturannya, apakah boleh menitipkan suaranya. Artinya begini, tadi udah hadir, kemudian pamit dan menitipkan. Ini ada 2 suara sudah dititipkan dari Kligong sama Sukodono. Sah apa tidak? Ini aku butuh tegas. Wong nek pemilu kae apa gak lunga ngelayat kae jalan itu paling ora iso. Masa bae, Pak? Ya, kalau itu saya memiliki pendapat biar tidak terlalu gaduh. Walaupun mengluru, ya kita minta keikhlasannya ya. Kalau tidak bisa hadir saat ini bisa memungut suara milik ya kita minta legowo untuk diserahkan kepada yang hadir saat ini saja. Bagaimana? Oh, sudah milik. toh kartu suaranya juga masih di sini. Nah, rata cos ini juga ngopo ya. Mohon bantuan Pak Ramadan untuk bisa bijaksana menyampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan nggih. Nek matur sing teko lho aja tambah-tambah lho. Pak Polimin, oleh Pak Polimin. ya ngono tak dowo tak sak kabeh langsung lah, cuma oleh aku ngono wae, ndak marahi ora tak cetho. Didum kok. Kira-kira kan sithik iki suwe pakai kuwi ya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada masalah, mohon Pak Bahari, Pak Arfan nanti untuk melakukan tugas itu kami tim pengarah sampai di situ. Saat neng itu barang kok langsung Pak Bahari atau Pak Arfan. Neng saya macake mungkin kula, saya itu beliau saja. Karena dari 43 ini kita itu mohon maaf belum mengenal satu sama lain. Yang ada saja walaupun hanya cukup berdiri saja bisa enggak untuk dipanggil. Oh, nanti bijaksana, saya harus bijaksana. Mau jauh ini masalahnya tambah sedulur ini kan ya. Nama harus juga berjuang kok ini. Nah, kalau gue taruh. Ya. Kalau Dewi ke depan ini, ke depan ini loro lobong ngurus Muhammadiyah yo minimal grupe yo iki minimal. Jadi mohon maaf, mohon izin saya bacakan yang berkenan saya sebut untuk berdiri yang bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, lambaikan tangan sebagai isyarat bahwa saya sudah berdiri, gitu ya. Aku gak ada kenalan masyarakat Pak Bos Wadi, kan bisa apa lah. Ini masih belum periksa loh Pak, karena jangan yang PMI ya. Baik, saya baca cepat. Pak Agus Nugroho Setiawan Turi. Hampir mengurangi kehormatannya ya. Pak Amirul Kufuan Nasib. Pak Amirul. Oke. Pak Anton. Nah, ini Pak Anton itu tuh orang di sono. Pak Aris, apa sih Pak Aris? Di Pak Aris. Hah? Oh ya, wes. Ming sebentar toh. Oh ya, berarti gua ini jadi jangan harus kenal. Arfan Arifin. Pak Arfan? Arfan Arifin. Kosong. Kosong. Jadi nek kosong rasa disipile. Kampanye tuh kita. Saya rasa wis dadi mahasiswa tetep Pak. Sudah dadi mahasiswa rasa dipilih dhisik. Aku tak boleh. Lah ada nesu ngono ada. Ya Pak Aziz. Berpisah Pak Aziz? Oh, coba nih kalau coba gawang. Mas Aziz, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Niko, dureng yo. Mas Bambang Tresmanto. Nah, ini dia dari hadapan. Pak Bambang Ramanto, Pak Toh, mohon rasa ngacung wis do besok ngacung yo. Khusus jenengan. Pak Bambang Sanyoto, Pak Bambang. Siap. Bejo dadi niku. Pak Bambang Sumaryoto, Ules. Mas Barit ngentak. Oke. Mas Baryato ndak nongko saya. Jadi Pak Darmo Putra kelor.
Lingkari. Pak Darmojo Kelor lingkari. Pak Dwi Isnanto, oke Pak Dwi. Pak Edi Purwanto, boten Pak Edi Purworejo. Pak Edi lingkari. Pak Haryanto Dadapan. Pak Jumadi Gondorjo, nggih. Menika piyambakipun Pak Yasir Dadapan. Oke, Pak Yasir. Pak Muhammad Taufik Bayuman LCNU lingkari. Pak Munasir lingkari. Ya ini nonton kok. Kecuali bener-bener Pak Perdana Pria Pak Wanimin lingkari. Pak Purnomo Kawedan tidak terundang kali. Jangan-jangan ini tidak terundang ya? Bisa terjadi ya? Oh, tidak terundang, kemungkinan tidak terundang ya orang kena dilingkari. Perdana juga tidak diundang karena kan hanya diusulkan oleh Ranting tapi tidak. Oh, berarti usulnya Pak Ramadan tadi itu ngakong memilih kok ya. Ya, kalau yang dipilih ya ini tetap yang ini. Walaupun dilingkari ini ngecek mawon Mas Sardi. Pakat yang aku dengan itu. Oke, Pak Sardi menika beliau Ki Sardi, Pak Sarno, ya, Projayan, Pak Sigit Julian Moko, menika Ambulan. Oh, Pak Sugeng Mulyono, Pak Toto, nggih, mboten nuwun Pak Jarno. Pak Jarno mboten rawuh. Nyuwun apa kali Pak Jarno? Nggih. Pak Kirman. Pak Kiman Gudang, nggih. Pak Sukiman. Pak Sulistyo Agung Nugroho. Arjosari, nggih. Pak Narjo tidak undang, nggih. Pak Supratekno Galongan menika. Pak Royo menika walau. Pak Suryan Maji Radusongo. Putih Pak Suryadi tidak diundang nggih. Nggih. Pak Suwanto. Pak Warji Dono Mulyo. Wah, ngarep dhewe. Pak Teguh Santoso tidak diundang. Kan ra ketok anggap aja tidak diundang ketemu nggih. Nggih, baru angel ngelacak. Pak Traksi Haryadi, ya. Pak Tri Hartanto tidak diundang. Yes. Pak Tri izin tadi sini separuh main ada tugas di BDM. Pak Yuda Sutawa tidak diundang. Gampang nih, mupus nek tidak diundang. Bapak Ibu menika kalau wau urusanipun sing paling krusial nek milih nek kurang 11 tetep dakoni, nek unjuk 11 anggap gugur. Nek latihan pinter mau mati aku wis bentar kok mikir 11 karo banget. Ngoten nggih. Ngaten. Pak Hari bagi yang menghendaki pinjaman Bluepay mau dibantu nanti ya, siapa tahu. Identitas sudah ada ya? Di sini sudah ada ya? Ada? Oh, sudah ada. Yo ciri-cirinya. Dilingkari nomornya. Nomornya. Biar nek iso pilih dhewe awake dhewe niku nek niku. Oh, mosok awake dhewe ditulis ning kono ora ono sing milih ya ora lucu lho. Biargai awake dhewe. Niate mewakafkan dirinya untuk Muhammadiyah ngono niate. Nih, manggale rasa banget. Wong
niku kiai istimewa kabeh kok nggih, mboten wonten sing mewah. Itu karena usulannya masuk ke sini. Menawi sampun lajeng pun nempet nggih, pun nempet pun prap. Pun nempet napa mboten? Mboten nggih. Ngijen yo ben ya. Ah ngono wae. Kaya ngopo wae. Tiga empat. Nah, 1, 3, 4, 6 9 24 24 31 34 nah, 1, 3, 4, 6 9 24 24 31